Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamil akmalin ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin dan hadirat ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kita pagi hari ini kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengkajinya, mempelajarinya, memahaminya, serta diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dari apa yang kita kaji. Amin, Allahumma amin. Kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan kekuatan serta kesehatan dan keselamatan selama dalam perjalanan ibadah haji hingga pulang ke tanah air kembali bersama keluarganya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita juga yang masih belum diberikan kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah haji, semoga di tahun yang akan datang Allah berikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman azza-jalla wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad di bab yang kelima di kesempatan kali ini. Masih bab yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di kitab Al-Adabul Mufrad ini bab tentang orang tua dibahas panjang oleh Imam Al-Bukhari karena betapa pentingnya bab ini hingga 24 bab. Hingga 24 bab itu berbicara tentang permasalahan birrul walidain dan hukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Pembahasannya hingga 24 bab. Nanti dimasuk di bab yang ke-25 sampai beberapa bab berikutnya itu tentang silaturahim, Di bab yang ke-25 qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab lil kalam li walidayhi. Imam Al-Bukhari berkata bab lil kalam li walidayhi, bab untuk berlemah lembut dalam berkata kepada kedua orang tua. Jadi bab lil kalam artinya berlemah lembut dalam berbicara kepada kedua orang tua. Dalam bab yang kelima, Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Membawakan dua hadis sebagai cukup kita baca di bab yang kelima ini. Hadatsana Musaddad qala ia berkata hadatsana Ismail ibnu Ibrahim ia berkata hadatsana Ziyad ibn Mikhrad ia berkata hadatsani Faisal ibn Iyas qala ia berkata kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la aqaha illa min al-kabair. Di sini dikatakan bahwa Faisal ibn Iyas mengatakan kuntu aku ma'an najadat bersama orang-orang Najd. Orang-orang Najd. Fa'asabtu, ya Najd wilayah salah satu dari wilayah di saat ini berada Saudi Arabia. Fa'asabtu dhunuban, lalu aku melakukan sebuah dosa atau beberapa dosa. Dhunub. Fa'asabtu dhunuban, lalu aku melakukan beberapa dosa. La araha, aku tidak melihat dosa-dosa itu illa minal kabair, kecuali dosa-dosa itu aku melihatnya sebagai dosa besar. La araha illa minal kabair. Ini terjadi pada masa Abdullah
Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu terjadi riwayat ini pada masa yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putra dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dikatakan oleh Ibnu Umar, "Mahia, apa itu? Apa yang kamu maksudkan bahwa kamu telah melakukan dosa besar itu apa?" Qultu kadza wa kadza. Aku mengatakan aku melakukan begini dan begini. Qala, kata Abdullah bin Umar, "Laisa hadhihi minal kaba'ir." Apa yang kamu lakukan ini dan itu laisa minal kaba'ir. Ini bukan termasuk dosa besar. Menandakan bahwa dosa itu dibagi menjadi dua. Ada al-kaba'ir, itu dosa besar. Ada as-saghair, yaitu dosa kecil. Ya, ini pembagian di kalangan para sahabat sudah dibagi bahwa dosa itu dibagi menjadi dua. Ada al-kaba'ir, yaitu dosa besar. Ada as-saghair, yaitu dosa kecil. Jadi kata Abdullah bin Umar, ketika Qaisar bin Mayyas dia mengatakan aku melakukan perbuatan dosa ini dan dosa itu dan aku menganggapnya itu dosa besar. Kata Abdullah bin Umar, itu bukan dosa besar. Itu bukan dosa besar. Hunna disebut dosa besar itu ada 9. Ini dosa besar yang paling besar itu ada 9. Al-isyraku billah, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Wa qatlu nasamati, membunuh jiwa. Membunuh nyawa, membunuh seorang manusia. Wal firaru min az-zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Wa qadful muhsanah, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Qadfu al-muhsanah, yang menuduh wanita yang baik dengan tuduhan zina. Wa aklu riba, makan riba atau harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan melakukan keburukan di masjid. Melakukan keburukan di masjid. Kemudian yang ke-8, walladzi yastaskhir, yang melakukan mengolok-olok agama, yastaskhir, yang suka mengolok-olok agama, yastaskhir. Dan yang ke-9, wa buka'ul walidaini minal uquq, membuat kedua orang tua menangis termasuk dari kedurhakaan. Buka'ul walidaini minal uquq. Qala li Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atasraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Maukah engkau melakukan sesuatu yang engkau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Jadi Qaisar bin Mayyas pernah ditanya, maukah engkau aku sampaikan kepadamu sesuatu yang membuat kamu takut dari neraka dan cinta untuk masuk ke dalam surga? Qultu i wallahi, tentu saja mau demi Allah. Tentu saja aku mau demi Allah, kata dari Salah bin Mayyas. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, ahayyul walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyul walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, aku katakan, indi ummi,
Aku hanya memiliki seorang ibu, berarti ayahnya sudah wafat. Artinya tidak dua orang tua. Tapi indi ummi, aku memiliki ibu. Qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, lau alanta lahal kalama, kalau kamu berkata-kata kepadanya dengan lembut. Ya, ini sebenarnya pada poin inilah pembahasan, gitu ya. Karena judul bab ini ada kalimat ini. Fa wallahi lau alanta laha al-kalam, kalau kamu lembutkan kepadanya dalam berbicara, wa at'amtaha at'am, engkau memberikan kepada beliau makan, la tadkhulanna al-jannata, sungguh engkau akan masuk surga, majtanabta al-kabaira, selama engkau meninggalkan atau menjauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, para jamaah menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ini agak panjang disampaikan, ini riwayat atau perkataan lebih ke asal daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini itu pernah disampaikan oleh Rasul dalam riwayat yang lain, seperti Rasul mengatakan, ya, istanibu as-sab'a al-mubiqat, kata Rasul. Mensabat hadis ini perkataan adalah Abdullah bin Umar di bawah perkataan Imam Al-Bukhari. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 amalan yang bisa membinasakan kalian. Itu lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang kita bahas ini adalah asar atau perkataan dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mengutip dari perkataan Rasul dalam riwayat yang lain yang berbunyi, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, tinggalkan oleh kalian 7 perkara, 7 amalan yang termasuk membinasakan kalian. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan selanjutnya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama ini adalah cara pandang manusia terhadap dosa. Ya. Yang pertama di sini ada seorang yang bernama Qaisar ibn Mayyas. Qaisar ibn Mayyas ini, ya, dia meriwayatkan hadis ini, tapi pemahaman dalam masalah dia beragama itu dianggap oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat, ini mutasyadid. Ya, mutasyadid itu apa namanya? Ya, keras gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang itu ekstrim. Gitu. Jadi kalau ekstrim itu begini, gitu. Jadi dia tangannya iseng jitak kepala teman, gitu ya. Misalnya, ini udah dosa besar. Jadi sampai seperti itu, gitu. Jadi lagi canda, lagi main-main, kemudian kepala teman kita jitak ke kepalanya dia, itu dosa besar. Lalu kemudian dia sedang dalam keadaan tertentu, misalnya lagi bercanda, lagi apa, sampai kemudian dia mengatakan bersumpah tidak dengan nama Allah, gitu ya. Al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Misalkan apa? Bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku, gitu. Itu dalam pemahamannya Qaisar ibn Mayyas itu adalah dosa besar. Dan itu banyak sekali perkara-perkara seperti itu. Seperti misalkan kita berbicara pada perkara ngobrol yang sebenarnya itu tidak ngomongin orang, tapi pembicaraannya itu sangat banyak sekali, yang membuat orang itu malas untuk mendengarkan, tapi orang itu tetap aja terus berbicara. Berarti membuat hati orang itu tidak senang, gitu. Itu dianggap oleh dia itu dosa besar. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh kita kemudian itu dianggap oleh sebagai orang yang berpemahaman ekstrim tadi,
dosa besar. Abdullah bin Umar ini meluruskan bahwa tidak semua yang dilakukan oleh kita itu semuanya dianggap dosa besar. Dosa itu dibagi menjadi dua. Ada al-kabair, ada as-saghair. Ada al-kabair, ada as-saghair. Lalu kemudian para ulama banyak menulis tentang kitab ini. Di antaranya adalah misalkan Al-Imam Al-Zahabi juga menulis kitab Al-Kabair yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membuat kitab judulnya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Banyak para ulama menulis ini untuk membedakan. Kenapa sampai para ulama banyak menulis seperti itu? Karena kaitannya adalah sebagian dalam pemahaman, ada sebagian kaum muslimin memahami bahwa kalau dia melakukan dosa besar itu sampai berakibat al-khulud finnar, dianggap orang itu kekal di dalam neraka. Nah, ini bahaya. Itu ekstrimnya itu bukan masalah dosanya saja, tapi anggapan bahwa setiap dosa besar itu membuat kekal orang itu di dalam neraka. Ini ada perkara yang bahaya, menghukumi sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak menghukuminya. Maka dikhawatirkan bahaya seperti ini itu kemudian dijelaskan. Ya. Di sini kemudian orang-orang ya dalam dalam riwayat ini itu ada sebagian yang kemudian berpemahaman seperti ini. Dalam bahasa yang sekarang itu kita kenal, sering kita mendengar orang itu khawarij pemahaman. Ya. Khawarij itu salah satunya adalah yukaffiruna an-nas bil kabirah. Pemahamannya mengkafirkan orang karena sebab orang itu melakukan dosa besar. Ini salah satu perkara yang membahayakan. Mengkafirkan orang gitu karena sebab orang itu melakukan dosa besar. Setelah itu yang kedua diantara menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu kekal selama-lamanya di neraka. Pemahaman yang membahayakan ini kemudian yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya tidak boleh kita menghukumi sesuatu kecuali sesuatu itu sudah jelas ada disampaikan dalam hadis Rasul atau ayat Al-Qur'an dari atau hadis Rasul ataupun ijma para ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu yang dijelaskan di sini kata Abdullah bin Umar, dosa besar itu ya semuanya nanti akan mengerucut kepada yang 9 ini. Dikatakan hunna 9 dari perbuatan dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk amalan apapun, kalau itu dikategorikan oleh para ulama kita itu sebagai bentuk menyekutukan Allah, maka itulah dosa besar. Jadi poin-poinnya yang disampaikan. Wa qatlu an-nasama, yaitu membunuh orang. Padahal hukum membunuh orang sendiri di dalam Al-Quran itu ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Kalau membunuh orang itu karena ada unsur kesengajaan dan tanpa alasan yang dibenarkan, maka itu dosanya sama seperti ya kita membunuh manusia secara umum. Kama qatala nafsan jami'an, man qatala nafsan mu'mina, siapa yang membunuh nyawa seorang mukmin itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu kama qatala nafsan jami'an, seperti dia membunuh manusia secara keseluruhan. Artinya menganggap bahwa itu adalah dosa besar yang sangat besar. Tapi di sana ada orang yang dia membunuh orang itu karena alasan dibenarkan secara syar'i, misalnya. Ya seperti pelaksanaan qisas misalnya. Ya kan ada orang membunuh kemudian dicek kembali, diperiksa di majelis pengadilan dan dia terbukti dengan segala macam bukti-buktinya, lalu kemudian dibawa ke tempat pengadilan, lalu dihukumi dia dipancung atau dia dibunuh gitu. Ya itu diperbolehkan. Itu alasan yang dibenarkan. Sementara ada lagi misalkan ada orang membunuh itu karena tidak sengaja, tidak sengaja. Ya.
Misalkan ada seorang misalkan ada seorang angkatan atau seorang polisi sedang bertugas mengejar misalkan mengejar teroris gitu, lalu kemudian pas mau ditembak yang ketembak orang lain gitu. Kan itu al-khata' bi ghairi amd atau al-qatl bi ghairi amd, yaitu al-qatlul khata', ya. Jadi pembunuhan karena kesalahan, bukan karena unsur kesengajaan. Yang niatnya itu adalah membunuh A, tapi kemudian terbunuh adalah B. Dalam suasana tertentu itu bisa saja terjadi. Atau misalkan orang itu, misalkan ada anak-anak kita lagi melempar buah mangga gitu pakai batu, lalu kemudian di bawah ada orang gitu, batunya agak gede, lalu kemudian kena kepala, bocor sampai orang itu meninggal. Itu kan membunuh nyawa. Bighairi amd tanpa unsur kesengajaan. Dalam Islam bebas tidak terkena hukuman. Jadi jangankan dosa besar, itu ya. Dosa kecil pun itu tidak dianggap di situ. Berarti ada perbedaan dalam masalah ini. Wal firaru min as-safi, yang ketiga lari dari medan perang. Ya, lari dari medan perang. Dan ini pernah terjadi di beberapa keadaan pada masa Rasul, juga pernah terjadi. Awalnya dia semangat untuk ikut perang, ketika musuh sudah di depan dia langsung meninggalkan barisannya. Ini bisa disifati dengan kemunafikan. Ya, dan ini bahaya. Waqaful muhsan, menuduh orang lain berzina. Sebenarnya baik laki-laki menuduh perempuan, perempuan menuduh laki-laki, gitu ya. Suami menuduh istri, istri menuduh suami. Atau misalkan disampaikan, misalkan dia gadis, kemudian dituduh, wah kamu sudah tidak gadis lagi, gitu. Itu hati-hati, itu masih masuk dalam waqaful muhsan. Ya, ada seorang gadis, lalu kemudian, wah sekarang kamu udah sulit, kita percaya bahwa Anda itu masih gadis. Ya kan? Berarti kan itu menuduh wanita baik dengan tuduhan yang tidak baik. Di zaman ini, hal seperti ini dianggap gampang. Padahal itu perkara yang kalau tidak terbukti, maka itu masuk dalam kategori dosa besar yang membinasakan kita. Nah, ini namanya qatful muhsanah. Jadi kata para ulama, qatful muhsanah, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina itu bukan kepada yang sudah menikah saja, tapi termasuk kepada yang masih belum menikah, yang masih gadis. Kalau dia dituduh sebagai wanita yang tidak baik, maka itu juga dosa besar. Wa aklu riba. Berikutnya adalah dosa besar yang lainnya adalah memakan harta riba. Ya, makan harta riba yang kita tahu ya tentang masalah riba ini bahaya. Aklu riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik, ya itu tidak yatim lagi, gitu ya. Jadi kalau yatim itu batasannya sampai balik. Kalau sudah balik, maka sudah tidak yatim lagi. Tapi kalau dia punya harta, lalu dikuasai hartanya oleh pamannya, oleh siapa yang mengurusinya, lalu paman dan yang mengurusinya itu ikut makan dari harta tersebut, itu nanti hukumnya bukan lagi makan harta anak yatim. Masuk karena sudah balik. Jadi makan harta dengan cara yang zalim. Ya. Tapi kalau masih kan kenapa? Itu berpindah hukum. Awalnya misalkan ada seorang anak usianya belum balik, wafat ayahnya. Lalu kemudian ibunya nikah lagi, misalkan anak ini tidak mau diurus oleh dia, diurus oleh pamannya, oleh bibinya dan yang lainnya. Dia punya harta waris itu lalu dipegang oleh paman. Kata para ulama satu disebutkan makan harta anak yatim itu adalah apa? Dia ikut makan bersama harta anak yatim. Uang belanjanya diambil murni dari uang milik anak yatim ini. Anak yatimnya dua, sementara ada paman, ada bibi, ada anaknya paman, ada anaknya bibi, dua ikut makan di situ. Menggunakan anggarannya dari harta anak yatim. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita mau murni ini harta anak yatim. Kalau kita mau lebih baik, anak yatim dipelihara oleh kita, tidak perlu dipakai hartanya. Itu sebagai kebaikan dari kita kan gitu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, menukar jenis harta anak yatim yang bagus ditukar dengan harta kita yang tidak bagus. Anak yatim ini peninggalannya emas misalkan gitu ya. Emasnya itu 24 karat. Karena dia belum paham, ditukar oleh kita dengan emas yang karatnya di bawah itu. Ini namanya makan harta anak yatim. Atau yang ketiga, menukar tanah anak yatim yang tadinya jadi tempat yang strategis ditukar dengan tempat yang paling belakang. Ini juga masuk dalam kategori memakan harta anak yatim, tidak yatim. Ya, anak yatim ini nggak tahu kan gitu ya, yang nggak tahu, nggak paham itu gitu ya. Yang penting dia dapat harta warisan tanahnya dia pinggir jalan, yang kalau pokoknya udah strategis sekali ditukar dengan apa? Dengan tanah yang paling dalam gitu ya. Itu masuk dalam kategori aklu malil yatim. Ada beberapa kriteria kata para ulama. Wa ilhadun fil masjid. Kalimat ilhad ini banyak dipendapati oleh para ulama ya, tentang masalah ilhad, yaitu at-tajawuzu an hududillah, yaitu melakukan sesuatu di luar batas yang Allah tetapkan dalam masjid ini. Contoh misalkan ya, ada orang yang ya, secara ini saja misalkan yang paling mudah kita dapati itu adalah marah-marah misalkan atau berdebat sampai kemudian berantem di dalam masjid gitu. Itu namanya ilhad juga. Wa ilhadun fil masjid. Atau misalkan ya masjid dijadikan tempat untuk kepentingan politik, kampanye pribadi orang misalkan. Ya, padahal itu masjidnya milik umum gitu, milik kaum muslimin. Tapi itu untuk kepentingan pribadi sampai kemudian itu masjid itu jadi suasana bukan untuk ibadah, bukan untuk tilawah Quran, bukan untuk zikir, bukan. Jadi suasana membuat panas di masjid. Anak muda misalkan pacaran di masjid, ya alasannya sholat zuhur gitu ya. Yang aku ada sholat, aku ada sholat, gitu kemudian habis sholat kan banyak sekarang masjid itu. Bahkan sebagian masjid itu pengurusnya mohon maaf ya, pengurusnya itu merasa senang, merasa bangga kalau di masjid itu dipasang wifi dan bebas semua orang bisa mengakses. Ya kan ada yang begitu gitu. Jadi masjid itu oleh pengurusnya itu dipasangkan wifi gitu, lalu di depan ditulis masjid ini tersedia wifi passwordnya ini. Sehingga anak-anak sekolah itu masya Allah pada datang ke masjid itu. Memang betul sholatnya alhamdulillah pasti. Gak mungkin orang sholat itu jelek. Orang sholat semuanya pasti baik. Tapi mengajak orang anak-anak muda untuk sholat ke masjid, lalu setelah itu kita tidak mengawasi mereka sambil tiduran, mereka sambil mengakses di masjid, di dalam masjid menggunakan wifi masjid, lalu kemudian yang dibuka itu konten-konten yang misalkan itu bermaksiat kepada Allah, itu juga bahaya. Itu bahaya karena kita mau fasilitasi gitu. Kecuali kita menyediakan wifi itu, lalu kemudian kita bisa memblokir ya apa saja yang itu tidak bisa mendatangkan kemaksiatan di handphone tersebut. Tapi itu kan sulit. Kalau udah wifi itu bebas, di dalam masjid ini bebas gitu ya, mungkin ada yang sembunyi di sana, mungkin ada yang sembunyi di sini, ada apa gitu ya. Ya mungkin juga ada yang duduknya misalkan di sini nyandar ke sana, orang nggak tahu dibuka apa gitu. Ya kan? Mungkin juga ada sambil nonton film, bioskop di handphone atau apa. Nah ini kan perkara yang sekarang ini tidak terjadi pada masa lalu, tapi masa sekarang itu sangat mungkin sekali terjadi. Betul, ketika mereka sholatnya, sholat ikut sholat. Tapi ba'da sholatnya itu mereka berbuat kemaksiatan, mata dia gitu kan. Ya bahkan waliyatubillah kalau sampai kemudian ada yang pacaran di masjid karena sepi dan lain-lain. Nah ini masuk juga kalimat ilhadin fil masjid, karena itu at-tajawuz an hududillah, yaitu melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dosa besar itu adalah alladzi yastasbih, yaitu
orang yang melakukan mengolok-olok perkara agama. Nah ini juga bahaya. Al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, mengolok-olok Al-Quran, Nabi, ajaran agama, ya, dan lain-lain. Itu kalimat al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Ini bagian daripada dosa besar. Atau mungkin mengolok-olok manusia secara umum. Terutama masalah fisik seseorang. Masalah fisik, mengolok-olok fisik seseorang itu juga bagian daripada makna yastasfir, alladzi yastasfir. Ya, si fulan pendek, si fulan jangkung, si fulan gemuk, si fulan ini, dengan panggilan-panggilannya. Kalau dia mendengar itu dia nggak suka gitu. Saya nggak mau disebut saya jangkung. Ya saya tinggi, tapi saya nggak mau disebut jangkung misalnya. Saya pendek, tapi saya tidak mau dikatakan bahwa saya ini, ya, bahasa sebutan orang kita lah gitu. Gemuk itu ya saya boleh aja disebut gemuk, tapi saya dibilang misalnya gemrot gitu, saya nggak mau gitu. Saya kurus iya, tapi saya nggak suka disebut dengan krempeng. Anda panggil saya dengan sebutan-sebutan itu, saya nggak mau. Lalu kemudian Anda menyebut saya itu masuk dalam kategori yastasfir. Ya, yastasfir itu bil asqas, yaitu menghinakan atau mengolok-olok pribadi ataupun fisik seseorang. Itu nggak boleh kita. Itu juga bagian daripada dosa besar. Dan kemudian yang berikutnya di sini adalah yang judul bab kita adalah bukaul walidaini minal uquq. Membuat kedua orang tua kita menangis gitu ya, karena sebab kedurhakaan kita. Ya. Anak minta handphone, dibelikan handphone. Orang tua enggak membelikan. Anak marah membalik diri sampai akhirnya kita nangis. Kok anak kita bisa seperti itu? Itu dosa besar. Ya, anak menangis itu kan bisa, orang tua menangis itu kan beberapa alasan. Orang menangis itu karena kebahagiaan juga ada. Mendapatkan anaknya dia lulus, dia sampai menangis, dia terharu kan. Atau misalkan dia mendengar sahabat sejatinya wafat, dia menangis gitu ya. Ya itu kan juga boleh. Tapi tangisan kesedihan yang disebabkan oleh perilaku buruk anak, itu adalah anak itu telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Lalu kata Abdullah bin Umar mengatakan, ya wahai fulan, apakah kamu mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang kalian itu bisa jauh dari neraka dan itu bisa memasukkan kamu dalam surga? Atau apakah kamu akan menjadi takut dari neraka dan cinta untuk masuk dalam surga? Maka orang itu mengatakan, ini wallahi, tentu saja demi Allah, siapa tidak suka dijauhkan dari neraka dan siapa yang tidak suka dimasukkan ke dalam surga. Kata Abdullah bin Umar, ada dua hal. Dikatakan di dalam hadis ini dua hal itu adalah pertama itu linul kalam, berlemah lembut ketika berbicara dengan orang tua. Perkataan yang lembut di sini adalah bukan perkataannya ya yang bukan sekedar lembut, tapi perkataan lembut yang dimaksudkan adalah perkataan mulia. Ada juga perkataannya lembut, tapi nyelekit dan bikin hati orang tua menangis. Contoh misalkan, ya anak mau bayar kuliah, lalu kemudian orang tua belum cukup uangnya. Kata anak, ya sudah kalau gitu saya mah lebih baik nggak usah kuliah saja. Lembut dia ngomong, ya tidak keras, tidak tinggi gitu ya. Ya sudah kalau bapak dan ibu nggak mau membiayai kuliah mah saya nggak usah kuliah aja. Perkataannya tidak keras, tidak tinggi, tapi itu bikin hati orang tua sedih. Gitu. Itu bahaya. Itu bukan linul kalam yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tapi linul kalam yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah lembut dalam suara, tutur kata, tapi asyafaqah, dengan adanya kasih sayang kepada orang-orang tua.
Qaulan karimah, perkataan yang lembut, perkataan yang seakan dia ingin mengabdikan dirinya di hadapan orang-orang tua. Jadi kalau orang tua mengatakan, saya belum cukup untuk biaya kuliahnya nak, gitu. Oh ya, kira-kira apa ibu, apa pak yang saya bisa bantu? Mungkin saya bisa membantu pekerjaan yang bisa saya inginkan. Orang tua itu akhirnya dia tambah apa? Dia senang dengan bahasa seperti itu. Tidak ada ungkapan emosional, tidak ada ungkapan kemarahan dan lain-lain. Kata Abdullah bin Umar, ya di sini dikatakan, "Lau alantal laha al-kalam." Kalau kamu berlemah lembut tutur kata kamu penuh dengan kasih sayang kepada orang tuamu, wa antaha at-ta'am, dan engkau memberikan makan kepada orang tua. Memberikan makan di sini adalah menyediakan, menyuguhkan makanan dan minumannya. Kalau misalkan kita jangan terbalik, ya, ketika kita sudah di meja makan, gitu, anak duduk, kemudian apa? Minta dilayani sama ibunya, minta dilayani sama bapaknya. Enggak, seorang anak yang langsung ambilkan, gitu ya. Bapak cukup enggak segini, ibu cukup enggak, gitu ya. Dilayani, meskipun itu ya nasi atau makanan semua itu milik orang tua kita, gitu. Tapi kita berusaha untuk melayani. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, itu kan menunggu sampai menyeduhkan air susu itu, minuman itu untuk orang tuanya berangkat mau kerja, pulang dari kerja. Ketika pulang dari kerja, ibundanya Abu Hurairah itu masih tidur, ditungguin sampai dia bangun. Ditunggu sampai dia bangun. Ketika bangun baru kemudian air minum itu diberikan, susu itu diberikan. Sampai seperti itu kepada orang-orang tua. Jadi dua amalan kata Abdullah bin Umar, pertama linul kalam, perkataan yang lembut, yang kedua memberikan makan, memberikan minum, menyediakannya, mengusahakannya. Dan bila perlu kalau kita sebagai anak yang sudah memiliki penghasilan, ya itu bisa ditanyakan, hari ini bapak dan ibu mau makan apa? Sesulit apapun kalau itu keinginan bapak dan ibu pada saat itu, kita bisa mengupayakannya. Orang sekarang gampang, GoFood semuanya ada, ini ada gitu. Sudah kita pesankan, tapi bisa tunggu pak setengah jam lagi, 1 jam lagi. Ya, semuanya dengan cara-cara yang modern ini bisa berbakti kepada kedua orang tua yang luar biasa. Ibaratnya kalau kita dulu saja kepada istri kita tengah malam ketika dia lagi ngidam minta rujak cingur aja kita cari, itu tengah malam kita rujak. Tengah malam minta dipetikin mangga gitu kan, buah belimbing. Kita aja kepada istri kita saat itu, kalau dia ngidam kita usahakan seperti itu. Sekarang yang minta itu adalah orang tua kita, yang itu menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga. Maka benar kata Abdullah bin Umar di sini dikatakan, kalau dua amalan ini dilakukan oleh kita, la tadkhulunal jannah, sungguh engkau akan masuk ke dalam surga dengan amalan ini. Nah, ini kan luar biasa amalan yang sangat mulia, ya, yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar ini. Kemudian hadis yang kedua, Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala hadatsana Abu Nu'aym berkata hadatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi. Qala dia berkata, "Waghfir lahum janaha dhulli min rahmati." Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah bagi kedua orang tuamu janaha dhulli, sayap kehinaan dengan kasih sayang. Artinya rendah hati. Tawwadhu'lah kamu kedua orang tua. Qala, lalu kemudian perawi mengatakan, la tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan engkau halangi sesuatu yang kedua orang tuamu itu suka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwatal iman azza wa iyyakum ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 24, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah adalah kata para ulama kinayatun an ghayatit tawadhu,
waliyil janib itu satu kinayah ya yang memberikan makna ghayatul tawadhu. Harus benar-benar tawadhu kita di hadapan orang tua, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, tetap kepada orang tua itu dan kita ini adalah anak bagi beliau. Ya, kita ini anak bagi beliau. Ya. Yang doa-doanya itu selalu dipanjatkan untuk kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau keduanya menzalimi? Hadis di bab yang keempat kemarin sudah kita bahas. Tetap wajib seorang anak berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua kita itu banyak berbuat zalim kepada kita. Ya, apalagi kalau orang tua kita itu baik untuk kita. Wahfid lahuma al-janah ad-dhalila min ar-rahmah. Ya, tawadhulah kalian, rendahkanlah kalian ya, di hadapan kedua orang tua. Di sini kalimat janah itu kan sayap. Mengambil satu ibrah dan pelajaran dari seekor burung yang kalau terbang maka apa dia akan ngepakkan sayapnya dia ke atas sampai terus semakin tinggi dia kepakannya itu semakin kuat. Tapi ketika dia turun maka dia akan apa? Dia akan terlebih dahulu ya sayapnya itu dia rendahkan sampai nempel ke tanah. Ya, sampai nempel ke tanah. Ya, barulah kemudian sampai badan dia kadang-kadang itu tidak terlihat. Kenapa? Karena kalau sayapnya dia yang menutupi dia. Maknanya adalah apa? Kita tidak perlu memakai baju pejabat kita ketika kita berada di hadapan orang tua. Kita tidak perlu ya mengatakan bahwa saya ini jenderal, saya ini, saya ini direktur ini, saya ini begini di hadapan orang tua kita. Gitu. Seperti seekor burung yang ketika dia turun ke bawah itu dua sayapnya itu bahkan menutupi badannya dia. Tidak terlihat apakah badannya itu kecil, badannya itu, tapi dia sayapnya menutupi sampai dia menyentuh ke tanah itu kaki lalu kemudian sayapnya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Di sini dikatakan fa inna ta'ira idza arada tayyarana wal ulwa nashara janahi. Seekor burung ketika dia akan terbang, maka apa? Dia mengepakkan kedua sayapnya itu. Wa rafa'ahuma dan mengangkat sayapnya setinggi-tingginya. Wa idza taraka dzalika khafadahuma. Tapi ketika dia akan turun, maka dia rendahkan sayapnya hingga menempel ke tanah, gitu ya. Di sini wa idza ra'ata jarihan lasqa bil ardi wa alsaqa janahihi wa hiya ghayatul khawfi wa tadallulihi. Seekor burung kalau dia mau turun ke bawah maka dia akan berusaha untuk menutupi dirinya. Qauluhu kemudian dikatakan la tamtani an syai'in ahabbahu. Jangan engkau halangi melakukan sesuatu yang kedua orang tua Anda itu suka. Jadi lakukanlah perintah kedua itu selama memang tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, penuhi apa yang kedua orang tua kita minta selama itu kita mampu untuk melakukannya. Ya, itu amalan-amalan terhadap orang tua kita bagian daripada kelembutan kita ketika bermuamalah dengan orang tua kita, dan itu sebagai bentuk perhatian yang penuh yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul iman azallahu wa iyyakum, inilah dua hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, bab tentang lilul kalam, bagaimana kita perlu lembut ya terhadap kedua orang tua kita. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan barangkali ada dari beberapa pendapat menambahkan ya, pembahasan ini atau istifsar dan itu dipersilakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada poin yang ini mengenai jangan halangi apa yang orang tua kita suka. Misalnya, tapi apa yang disuka orang tua ini belum tentu kurang baik. Misalnya orang tua kita merokok atau apa gitu. Jadi
Ya, pertama bahwa tidak semua rasa suka yang diinginkan orang tua itu sesuai dengan syariat. Ya, kan? Kata Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Misalkan dalam hal seperti merokok, misalnya dalam hal ini, kita lihat pendapat para ulama yang berterujuk dalam masalah ini itu apa? Apakah kemudian itu dianggap kebaikan misalkan? Maka kita berusaha untuk memberikan sesuatu badil alternatif dari yang dia lakukan. Seperti misalkan kita berikan uang gitu, tapi kita tetap berpesan bahwa jaga kesehatan, jaga ini gitu. Nasihat-nasihat yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi kalau misalkan orang tua masih suka dengan seperti merokok ataupun ya itu sampai pada tahapan-tahapan yang memang bermaksiat kita kepada Allah, mabuk misalkan, ya tentunya tidak diberikan. Ya, tidak diberikan pada perkara yang sampai akan merusak jiwa, merusak badan, merusak fisik, kesehatan dari orang tua kita, maka tentunya itu tidak diberikan yang begitu. Tapi carikan alternatif yang lainnya, yang itu orang tua itu bisa menggunakannya. Kalau kemudian di balik itu orang tua itu sembunyi-sembunyi misalkan, dikasih uangnya, kita udah nasihatkan jaga kesehatan Pak, jangan merokok ini karena ini kesehatan Bapak harus ini gitu ya. Islam tidak memendaki bahwa fisik badan kita itu rusak karena sebab ini dan yang lainnya gitu. Ya mungkin uang dia akan terima. Setelah itu dia membelikannya tapi sembunyi-sembunyi misalkan, ya itu sudah. Itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Allah Ta'ala. Ini kebetulan saya bertanya tentang keburukan di masjid. Kita kan sekarang suka melihat ada resepsi di masjid. Bukan resepsinya yang saya tanyakan. Kadang di resepsi itu ada akikah, lalu ada acara-acara yang termasuk di dalamnya makan. Misalnya di dalamnya mungkin ada berbau, makanan berbau, mungkin kemudian makanan kiri, atau mungkin yang datang tidak berpakaian syar'i, bahkan mungkin yang datang orang pacaran yang masih pacaran misalnya. Ini mohon nasihat bisa. Iya, sejatinya memang kalau misalkan masjid ada lokasi tersendiri gitu ya, ada lokasi tersendiri, ada tempat misalkan tidak dipakai untuk sholat, tidak dipakai untuk jadi sebagai aula, tapi milik masjid misalkan gitu, atau milik pengurus gitu ya, milik yayasan gitu ya, itu tidak disatukan dengan masjid gitu ya. Seperti misalkan ini masjid di atas misalkan, di bawah itu dibuat misalkan tempat resepsi gitu, tapi itu di bawah itu tidak dipakai untuk sholat, tidak dipakai untuk sholat. Jadi apakah untuk sholat misalkan di atas ini? Kalau masjid itu kan dipakai buat sholat, dipakai sholat begitu. Ya, kalau misalnya dipakai untuk sholat, berarti bangunan itu digunakan untuk masjid. Sejatinya kalau untuk akad, gitu ya, seperti yang tidak dipakai untuk utama ya, untuk utama kalau untuk tambahan gitu ya. Ini kan utamanya misalnya di lantai ini, gitu ya. Maka di bawah itu harus dijaga juga. Kalau memang itu dijadikan area masjid ataupun bagian daripada masjid, maka hukum-hukum menta'zimkan masjid, memuliakan masjid itu harus tetap dijaga oleh kita. Ya seperti kalau sekedar untuk akad, meskipun akad nikah di masjid itu kan bukan satu keutamaan. Jadi akad nikah di masjid bukan suatu keutamaan. Bahkan di depan Ka'bah itu ya tidak ada misalkan akad nikah di depan Ka'bah itu lebih utama jika akad nikah di rumah gitu ya. Kan tidak seperti itu. Karena masjid punya keutamaan sendiri gitu ya. Dan tempat-tempat yang itu hendaknya kalau misalkan bisa, kita tidak mampu menjaga kemuliaan masjid, keutamaan masjid, keagungan masjid, tapi di situ ada bercampur dengan musik, bercampur dengan
wanitanya bercampur dengan yang lain-lainnya, ya maka usahakan tidak dilakukan, gitu ya. Tidak dilakukan. Artinya cari sumber untuk dana operasional itu bukan dari itu, tapi dari sisi yang lain, misalkan, gitu ya. Nah, kita cukup membuka peluang boleh untuk akad nikah di sini, gitu ya, di masjid, gitu. Tapi untuk walimahannya, ya silakan bisa pilih tempat yang lain yang memang itu khusus untuk sebagai resepsi. Yang kita lihat di beberapa masyarakat di Timur Tengah pun saya melihat seperti itu. Ya, saya melihat di masyarakat di Timur Tengah juga tidak digabungkan dengan masjid, tapi dia punya tempat tersendiri sehingga keutamaan masjid, kemuliaannya, keagungannya, gitu ya, itu tetap terjaga. Gitu. Ya, Allah Ta'ala. Baik, kita cukupkan. Kalau saya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang sedikit selintas tadi Ustaz menyampaikan bahwa ada larangan untuk kita mengenalkan sekarang ini tahun politik ya Pak ya. Jadi kebetulan kontestan bakal calon presiden kita ini dari Muslim semua Pak. Tapi untuk kita lebih selektif lagi, mungkin kita saling mengingatkan bahwa ada semua dari 3 yang dicalonkan bakal calon presiden kita itu Muslim atau Islam. Jadi mungkin ada utama soal hak dan soal Islam. Jadi mungkin di komunitas kita di Muslim yang ada di masjid Ibrahim ini mungkin bisa kita saling memberikan pemahaman, karena kita salah menentukan pilihan. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan lebih terpuruk lagi kalau misalnya kita melihat dari situasi dan kondisi yang sudah berjalan selama ini. Jadi mudah-mudahan ada berjalan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, secara umum bahwa keberadaan pemimpin dalam sebuah negara itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan para ulama salaf banyak mengatakan bahwa ya lebih baik kita dipimpin ya, sekian belas tahun, sekian puluh tahun oleh pemimpin yang zalim daripada satu hari tidak dipimpin oleh seorang pemimpin, daripada ada kekosongan seorang pemimpin. Artinya bahwa memilih seorang pemimpin itu adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa memimpin kita semuanya. Tapi sebelum menetapkan hal itu, tentunya kita harus melihat bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah perkara yang gampang, gitu ya. Tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawab jadi pemimpin itu kan, itu seorang pemimpin kan harus punya dua kemampuan yang hebat. Pertama itu siyadatuddin, menjadikan agama itu sebagai pimpinan dirinya dan juga nanti pimpinan umat. Jadi siyadatuddin itu kata para ulama itu penting. Jadi agama yang memimpin sebenarnya, gitu, bukan pribadi orang-orangnya. Jadi kalau memimpin itu pilih pemimpin yang agamanya dia itu nggak akan memimpin. Siyadatuddin, karena pokok dari sebuah kepemimpinan itu kan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kan gitu. Yang kedua yang tidak lebih berat lagi juga, meskipun ini yang pertama tentunya lebih berat. Kalau orang memimpin dasarnya tidak agama, biasanya pasti kezaliman akan banyak terjadi. Tapi meskipun itu agama yang dijadikan sebagai pemimpinnya dia, tetap akan ada peluang-peluang orang untuk berbuat zalim pun itu ada. Kita lihat misalnya pada riwayat-riwayat kepemimpinan dari masa setelah Khulafaur Rasyidin ya, dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah, dari Bani Mamalik, dari Bani Turki Utsmani atau Utsmaniyah dan yang lainnya. Kezaliman tetap ada gitu.
Tapi yang kedua, itu yang juga harus diawali lagi soal pemimpin itu kan itu siyasatu dunia. Kalau tadi siyadah pakai dal, siyadah itu pakai dal, itu artinya kepemimpinan agama. Agama kan harus memimpin kita. Sikap beragama kita, pemahaman agama kita itu yang memimpin kita. Tapi yang kedua itu siyasatu dunia. Jadi seorang pemimpin harus mampu mensiasati dunia. Dunia itu kan isinya 3, darat, laut, dan udara. Apa yang ada di darat itu diatur, yang laut diatur, yang udara juga diatur. Kalau kita mampu mengelola 3 itu, ya untuk keamanan, stabilitas nasional, untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan dan lainnya, itu namanya siasat dunia. Kalau kemudian pemimpin itu bukan karena agama yang dia jaga gitu ya, maka khawatir akan kerusakannya jauh lebih besar. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah dalam bahasa kita, apakah kemudian hak atas tweet gitu, hak bersuara, boleh nggak kita bersuara? Kata para ulama, jika kita tahu di situ ada kemaslahatan yang besar dalam memberikan suara, lakukan. Ya, kemarin sempat ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Utsman Muhammad Al-Khamis ketika di daurah kita, ditanyakan juga ada hak taswib. Bukan karena kita setuju dengan misalkan dengan nilai atau kan kita misalkan suara itu kan kita demokrasi kan di kita itu, bukan dengan itunya, tapi adalah hak taswib, hak bersuara secara umum, hak bersuara. Jika memang kita di situ dilihat ada kemaslahatan yang lebih besar, ya, dan kita tahu persis misalkan kemaslahatan yang besar itu tadi, agama itu harus memimpin kita. Kalau sekarang kan itu baik, agama itu dijadikan kendaraan, tapi setelah dia naik, agamanya ditinggalkan. Gitu. Nah itu kan yang jadi problem gitu, sekarang itu. Bukan yang siadah. Siadah itu menjadikan dia sayyid gitu. Menjadikan agama itu sebagai sayyid, sebagai pemimpin, sebagai yang membawa kita sebagai umat gitu. Jadi umat itu kalau dia pemimpinnya itu, umat itu dibawa untuk cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul gitu ya, cinta kepada sesama, memuliakan orang gitu. Kan Islam itu ajarannya itu luar biasa. Islam itu memiliki ajarannya, kalau itu dijadikan sebagai panduan kita dalam memimpin, itu kita itu bisa bermuamalah dengan di luar Islam itu paling nyaman kalau dia bermuamalah dengan kita seorang muslim. Ya kan? Orang di luar Islam itu paling nyaman bermuamalah dengan muslim. Tapi muslimnya itu harus menjadikan agama sebagai pemimpin bagi dirinya. Karena permasalahannya itu juga banyak. Kenapa? Orang di luar Islam itu mudah sekali untuk untuk nginjek-nginjek kaum muslimin misalkan. Ya karena kadang-kadang kitanya itu yang ketika mayoritas kita tidak menjaga, tidak menghormati, tidak memuliakan dan lain-lainnya. Itu yang harus dijaga. Ada satu buku kecil judulnya Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hak-hak yang itu diakui oleh syariat sesuai dengan fitrah kita. Kita kepada Allah, kita kepada Rasul, kita kepada orang tua kita, kita kepada istri kita, kita kepada pasangan kita, kita kepada anak gitu ya. Bahkan kita kepada muslim, kita kepada pemimpin, dan kita kepada yang bukan muslim. Itu semuanya diatur bagaimana Islam diterapkan dengan hal seperti itu. Ya. Hal-hal seperti itulah yang kemudian banyak yang tidak dipahami oleh kita. Ya. Sehingga kalau dalam bahasa kita ini kan gini ya, misalkan ketika kita akan memilih, misalnya tadi Bapak sampaikan, kita calonnya itu 3 semuanya muslim. Kalau Islamnya satu level semua kan jauh, semuanya silakan aja. Yang satu jadi presiden, satu wakil, satu jadi biayanya kan lebih murah gitu. Ya biayanya lebih murah, udah tinggal kita ngopi, kita ngeteh gitu, perundingan mereka bertiga gitu. Ya kan, mungkin masjid kita bisa jadi menjadi tuan rumah gitu ya. Semuanya 3 salon itu di sini semua, Pak kita ngopi gitu. Kemudian Anda jadi presiden ya, Anda wakilnya gitu, Anda bagian menteri keuangan, selesai udah gitu. Seperti dulu saya membaca satu buku riwayat tentang siapa tuh
Libya, ya, Muammar Gaddafi. Ya, Muammar Gaddafi itu dari mulai menapaki menjadi jejak menjadi pejabat itu kan teman-temannya sekelas semua. Teman-temannya sekelas dari SD, dari SMP, dari SMA sampai di perguruan tinggi itu kumpulkan. Dan mereka tetap mengatakan, kamu yang selama ini jadi ketua kelas sudah kamu presiden aja gitu. Lalu Muammar Gaddafi sampai tuanya juga begitu. Yang tulisannya bagus, yang rapi itu kamu sekretaris. Yang ini ngurusi keuangan bagus di bagian keuangannya. Jadi itu dikatakan ada 12 atau sekian belas orang di Libya itu yang ininya kepemimpinan Muammar Gaddafi, rata-rata itu adalah kawan-kawannya dia. Kalau sudah wafat ya sudah gitu. Terus seperti itu. Artinya saling percaya. Kalau kita muslim semuanya kan gitu ya, mereka bilang muslim gitu ya, kita kumpul aja gitu. Ya kan, sehingga biaya nggak perlu sampai kan, membuat itu akhirnya satu mensela ini dan yang lain-lain. Nikmat sekali sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang Islam, bagaimana mengangkat seorang pemimpin gitu ya. Tapi karena kita kadang-kadang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, itulah sehingga umat ini memang dituntut seperti tadi Bapak sampaikan harus cerdas ketika kita memilih seperti apa. Tidak perlu sekarang muncul, gitu ya. Tidak perlu sekarang muncul, gitu. Nanti ketika besok hari haknya mau seperti apa kan kita melihat. Kalau karena ahli politiknya juga mengatakan, Ustaz jangan terlalu percaya apa yang ada di TV. Sedangkan kita sebenarnya melihatnya di TV, melihatnya di YouTube, melihatnya di ini kan gitu. Apa yang di sana itu tidak semua itu. Kan kita menjadi pengalaman ya 5 tahun kemarin misalkan betapa dua kekuatan itu diaduk betul gitu ya. Tapi sampai ini kayak nggak mau kenal ini karena masing-masing mengagungkan calonnya. Tapi setelah terpilih mereka yang rangkulan, kitanya masih gontok-gontokan. Ya kan yang terjadi gitu. Maka hak taswif kata para ulama itu tidak sekarang. Hak bersuara itu nanti ketika mendekati apa? Mendekati harinya nanti baru istilahnya bagaimana suasananya seperti itu gitu ya. Itu yang harus kita cerdas dalam memilih seperti itu. Ya Allah Ta'ala ya, terima kasih sudah mengingatkan kita dalam perkara ini gitu ya. Karena saya katakan kepemimpinan penting dalam sebuah negara. Sebagaimana para ulama, daripada satu hari kita kosong tidak ada pemimpin, itu lebih baik puluhan tahun dipimpin oleh yang zalim sekalipun gitu. Ya, maka itulah ahamiyatu al-imamah ataupun ahli. Pentingnya ada seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Yang dikelola itu luar biasa. Mohon maaf ya, kita pengurus-urus DKM masjid ini aja yang ada paketnya segini aja kan kadang-kadang urusannya ribet gitu. Urusan hati, urusan apa, apalagi ngurusi sedunia, se-Indonesia seperti ini, laut, udara dan darat. Maka Allah Ta'ala ini kita doakan saja semoga pemimpin-pemimpin kita Allah berikan hidayah terus, Allah berikan petunjuk sehingga yang ada pada mereka itu agama menjadi pemimpinnya dan dia pandai mengatur dunia ini untuk kesejahteraan umatnya. Ya. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana